Halo Luha, Sobat Yobiosi semuanya dimanapun kalian berada. Semoga hari-hari kalian semua, hari-hari kita semua senantiasa menyenangkan. Oke, hari ini saya akan menunjukkan atau memberikan tip tentang bagaimana cara membersihkan kolam buraya. Artinya itu membersihkan dasar kolamnya buraya, yang buraya itu ya umur 1 sampai 2 bulan itu ya masih tergolong buraya itu. Nah, ini kolam saya, ini kolam buraya umur kurang lebih 1 bulan, 3 minggu sampai 5 minggu lah kurang lebihnya. Nah, ini di tempat saya ini kan kayak gini. Nah, tapi sebelum sampai ke poin utama, yaitu tentang cara membersihkan kolam buraya, nanti sekaligus akan saya tunjukkan atau saya kasih cara bagaimana cara membersihkan akuarium kaca itu. Kalau sudah lama kan biasanya berkerak itu. Nanti saya tunjukkan sekalian bagaimana caranya membersihkan itu tanpa alat-alat yang susah ditemui atau susah dicari gitu. Semua alat-alatnya ada lah, mudah didapat ya. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Nah, ini saya mau membersihkan akuarium yang ini biasanya saya gunakan untuk mengkarantina lobster yang bertelur. Jadi kalau masih pemula, lobsternya masih sedikit, karantina lobster yang bertelur salah satu caranya pakai media seperti ini, kaca. Ini fungsinya itu kalau pakai kaca itu kan dari bawah kan kelihatan toh. Jadi yang namanya pemula biasanya itu kalau ada lobsternya yang bertelur itu penasaran telurnya sudah seperti apa gitu. Padahal lobster itu kalau dia bertelur dan terlalu sering dipegang itu nanti akan stres. Nah, kayak gitu saya tangkringkan di atas ya itu tadi akuarium yang lobster bertelur itu. Ini fungsinya ya memudahkan kita waktu ngontrol gitu aja, telurnya itu masih ada apa enggak, kan nggak harus memegang lobsternya kalau pakai akuarium kaca gini. Terus warna telurnya sudah seperti apa gitu. Alat yang saya gunakan untuk membersihkan ini nanti cukup pakai ini amplas nomor 120 ini. Nah, itu akuariumnya diisi air terus digosok-gosok pakai amplas ini ke bagian-bagian yang berkerak itu. Seperti itu digosok-gosok terus nggak sampai setengah jam ini pasti sudah bersih. Nah, ini kerak yang membandel kayak gini, ini kalau terlalu sulit untuk dibersihkan, ini pakai air sabun cuci kayak apa ya, Rinso, Daya atau apa itulah, pokoknya sabun cuci dicampurkan ke airnya gitu, terus langsung digosok-gosok lagi. Nah, ini sudah bersih, beberapa bagian sudah bersih yang samping-samping, tinggal yang bagian ini dan yang ini, tinggal 2 bagian yang belum bersih. Nah, kalau ini sudah bersih teman-teman, ini sudah selesai. Alat yang digunakan cukup amplas yang tidak terlalu kasar juga tidak terlalu halus, nomor 120.
Nah, beginilah teman-teman kalau membersihkan dasarnya kolam buaya itu seperti ini. Jadi kotoran diambil pakai serokan ini, terus ditampung di ceting ini. Nah, kayak gini kan lobster kecilnya kan pasti nanti banyak yang nyangkut. Nah, supaya tidak terbuang keluar, kita tampung dulu pakai ceting itu. Oke, ini sudah dapat agak banyak kotorannya ya, karena ini sekedar contoh saja. Ini tak bawa keluar dulu bagaimana cara membersihkan atau mengambil lobster yang nanti tersangkut di serokan dan tersangkut di wadah ini. Nah, setelah tersangkut di wadah ini, kita gerujuk pakai air kayak gini. Tuh, ini kan kotorannya banyak yang keluar lewat ini, lewat sela-selanya ini kan. Nah, kayak gini digoyang-goyang sampai kotorannya keluar. Nanti sampai kelihatan si lobsternya itu banyak yang terkumpul di sini. Lalu dikembalikan lagi ke kolamnya. Nah, ini sudah agak bersih kan, kelihatan ini lobsternya ikut-ikut tersini ini. Ini nggak mati, ini dia baru ganti kulit, dia diem. Dimasukkan lagi ke sini, dimasukkan lagi ke kolamnya yang ikut-ikut di sini, diambil satu-satu kayak gini, dimasukkan ke kolamnya. Oh, kalau dia tadi masih bercampur lumpur kan nggak kelihatan, tapi kalau sudah disiram kan kelihatan. Loh, ini masih pada hidup, nggak ada yang mati, kan? Gerak-gerak. Nah, gitu teman-teman cara membersihkan kolam buaya, membersihkan dasarnya itu seperti itu. Pakai cara yang manual, pakai serokan kecil itu. Jadi dasarnya yang kotor diambili, terus dituang atau ditempatkan dulu di ceting kayak gini biar lobsternya tidak terbawa keluar oleh air, tapi kotorannya yang terkeluar oleh air disemprot tadi. Setelah kayak gini dikembalikan lagi. Ini tidak mati, ini hidup ini loh ya kan, gerak-gerak loh. Dia umur 3 minggu sampai 1 bulan baru segini nih, ukurannya ya 1,5 cm kurang lebih. Memang harus telaten teman-teman ya. Telaten itu kalau bahasa Indonesianya tekun ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ndak telaten sebenarnya ndak apa-apa, ndak dibersihkan itu kolam buaya itu banyak lumpurnya sebenarnya ndak apa-apa. Karena saya berani bilang ndak apa-apa itu soalnya dulu itu saya nggak pernah membersihkan kolam kayak gini, itu nggak pernah. Cuman karena ada yang tanya ya tak buatkan videonya, tak jawab caranya itu seperti ini kalau mau membersihkan kolam buaya. Hati-hati kalau ada yang daunnya kayak gini, harus benar-benar dilihat apa masih ada anak lobsternya apa tidak gitu. Nah, kalau ada ya dipegang kayak gini, diambil satu-satu, dikembalikan ke kolamnya lagi. Oke teman-teman, bisa dipahami. Nah, ini ada yang sudah agak besar, ini umur 1 bulan, ini ukuran 1 in sudah. Ini yang paling besar. Kalau kurang bisa dipahami ya mohon maaf.
Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis tolong di kolom komentar, atau bisa telepon ke saya di nomor yang biasa saya cantumkan di video-video saya. Nanti akan saya buatkan videonya sebisa-bisanya saya, sepengalaman saya gitu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya ini, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, atau bagikan kepada teman yang sekiranya membutuhkan informasi tentang seputar peternakan lobster air tawar. Oh iya, saya lupa lagi menjelaskan ya, ini sebagai tambahan saja tentang pendapat saya atau pernyataan saya yang menyatakan kolam lobster atau kolam buaya itu kotor nggak apa-apa, karena dulu memang saya nggak pernah membersihkan. Karena maksudnya nggak pernah itu dalam artian gini, apa ya, nggak pernah membersihkan dasarnya gitu loh, sebelum saya pindah ke kolam yang lebih luas. Jadi sampai umur sekitar 2-3 bulan itu ya cuman tak gerujuki air, tak tambahi air gitu aja. Cuman catatannya yang harus diperhatikan adalah kolamnya itu harus di luar rumah kayak gini, jadi outdoor. Kalau panas ya dikasih paranet atasnya biar tidak terlalu panas. Terus yang tidak bisa ditinggalkan itu ini, harus ada tumbuhan air ini. Ini memang yang paling menunjang keamanannya itu ini, tumbuhan air ini gitu loh. Karena apa seperti itu? Karena tumbuhan air ini kan dia menyerap apa itu, zat-zat yang berbahaya yang dihasilkan dari sisa pakan yang tidak termakan dan kotoran si lobster gitu loh. Tumbuhan air ini kan dia menyerap amoniak atau apa itu loh. Terus selain itu kalau di luar kan amonia atau apa itu kan dia terurai oleh sinar matahari gitu loh. Jadi saya mengatakan kotor tidak apa-apa, berlumpur tidak apa-apa, itu dengan catatan kolamnya di luar dan ada tumbuhan air semacam ini. Kalaupun tidak ada yang semacam ini, maksudnya tidak ganggang air, paling tidak itu ada apu-apu atau frogbeat atau eceng gondok, itu enggak apa-apa. Saya dulu pernah menerapkan kayak gitu, apu-apu pernah, eceng gondok pernah, frogbeat pernah gitu. Ya, sekarang saya memilih ini karena yang terbaik itu ini kalau menurut pengalaman saya. Oke teman-teman, sampai di situ bisa dipahami. Nah ini teman-teman, ini kolam buaya saya yang di sini ada 4 kolam. Ini sekalian akan saya tunjukkan keadaannya ya. Ini kolam buaya ini kan kalau tidak akan saya bersihkan itu kan apa, ganggang air itu memenuhi, maksudnya dia merata di beberapa titik-titik itu ada semua gitu lah. Karena mau saya bersihkan itu saya tarik semua ke sini, nanti yang sebelah sana dibersihkan. Kayak gini juga tak tarik ke sini, ganggang airnya di sini, nanti yang sana dibersihkan. Terus ini yang mau saya tunjukkan itu dari 4 kolam ini kan tempatnya berdekatan, tapi keadaannya itu berbeda. Kalau 2 kolam ini berlumut, sangat berlumut, karena ini langsung terkena paparan sinar matahari, jadi dia berlumut. Terus yang di sini ini kalau siang tidak terlalu panas, jadi tidak terlalu banyak kena paparan sinar matahari, lumutnya tidak terlalu banyak dan cenderung warna kotorannya itu coklat tanah, ini tidak berlumut. Yang ingin saya tunjukkan itu kalau kalian pemula mau membuat kolam penurunan buaya dan perawatannya sampai umur 2 bulan, usahakan itu tempatnya seperti ini, yang di sini nih, yang terkena sinar matahari, paparan sinar matahari, biar nanti lumutnya itu banyak. Lumut banyak itu tidak apa-apa, dia sangat aman. Nanti tidak akan terjadi bom amonia, itu tidak akan terjadi kalau banyak lumut kayak gitu. Nah kalau yang seperti ini ya ada kemungkinan amonia, cuman ya tidak terlalu besar karena ada tumbuhan air ini gitu. Ini di bawah pohon
paparan sinar mataharinya tidak terlalu banyak, jadi akhirnya lumut tidak tumbuh. Kalau bisa mengkondisikan, teman-teman bisa mengkondisikan kolamnya itu kalau mau buat yang langsung terkena paparan sinar matahari, tapi di atasnya kasih paranet. Ini sangat aman dan sangat bagus untuk pertumbuhan si burayaknya itu. Dan di akhir dari video saya ini yang tentang cara membersihkan dasar kolam burayak, saya ingin menekankan atau ingin menyampaikan bahwasanya cara peternakan saya itu yang seperti ini itu, kolamnya agak kotor ini bukanlah satu-satunya cara, ataupun juga bukan cara yang paling baik atau yang paling benar, itu bukan. Ini ya saya cuman pengen memberitahu atau menunjukkan bahwasanya cara seperti ini itu juga bisa gitu loh. Walaupun ada cara yang lebih baik lagi, yang lebih benar lagi, yang lebih perfect lagi, tapi saya cuman ingin menyampaikan bahwasanya ini loh, ada salah satu cara yang seperti ini saja itu juga sudah bisa, sudah ada hasilnya, dalam artian lobster juga pada bertelur, pada beranak juga bisa, pada besar itu juga bisa. Soalnya begini teman-teman, dulu waktu saya awal-awal berternak itu, saya mempelajari di YouTube, di Facebook, terus tanya-tanya itu, kebanyakan orang-orang itu mengatakan bahwa ternak lobster itu susah. Perangkat pembantu, dalam artinya alat-alat yang digunakan itu cukup banyak. Kayak harus ada mesin sirkulasi, terus mesin aerator, itu katanya itu harus ada gitu loh. Dan dulu pun saya juga menerapkan seperti yang dianjurkan oleh yang saya beli. Yang pertama itu harus ada aeratornya Pak, terus kebersihan kolam harus dijaga Pak, gitu. Saya ikuti, tapi ternyata lobsternya juga pada mati. Itu pas saya awal-awal berternak itu seperti itu. Terus saya nggak putus asa, saya mencari lagi pengetahuan lagi gitu. Akhirnya saya menemukan yang seperti ini, salah satunya seperti ini. Terus yang bisa saya terapkan di tempat saya, karena saya masih ada kesibukan lain itu, ya seperti inilah yang bisa saya terapkan. Tapi poinnya yang ingin saya sampaikan itu bahwasanya seperti ini pun sudah bisa di peternakan lobster itu, dengan cara-cara yang saya share di YouTube itu seperti itu saya sudah bisa. Itu semua real, itu semua nyata, tidak saya rekayasa, tidak. Memang saya cara bernaknya itu seperti itu ya, cuman sekedar menambah wacana atau menambah bahwasanya ternak lobster itu tidak susah-susah banget seperti yang berkembang di yang rumor yang berkembang sekarang di banyak orang itu, kayak gitu, yang mengatakan oh susah lobster itu, tidak semudah itu katanya, seperti itu kan. Harus ada aerator, harus ada sirkulasi, air harus bersih, itu kan kebanyakan yang berkembang rumornya seperti itu. Makanya setelah dulu saya belajar, terus ternyata berhasil dengan cara yang hanya seperti ini. Akhirnya ya sedikit demi sedikit saya buatkan video, saya taruh di YouTube untuk sekedar perbandingan saja, atau sekedar memperbanyak wacana bahwasanya ternak lobster itu tidak susah-susah banget, tidak memerlukan banyak peralatan yang mahal-mahal, yang itu tidak juga gitu loh maksudnya. Oke teman-teman, seperti itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun kurang bisa dipahami ya mohon maaf, bahasa saya seperti itu. Terima kasih.